warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Malihatul Maslahat SUDMA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian serta semua teman-temanku dari kelas PGMIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Triwidianingrum, NIM 18 10 31004. Selanjutnya ada Muktasidah Hanabi Hafia, NIM 18 10 3100015. Selamat menyaksikan. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama yang sangat menentukan masa depan kehidupan keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak sebelum ia mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah formal lainnya. Atau dapat dikatakan juga bahwa keluarga adalah wadah dan tempat untuk tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Nah, sejatinya pendidikan dari orang tua adalah langkah awal untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Pembelajaran tentang sikap, perilaku, dan bahasa yang baik, maka akan terbentuk pula kepribadian anak yang baik. Nah, keluarga adalah tempat di mana pertama kalinya seorang anak memperoleh pengalaman dan sentuhan pendidikan, baik itu berupa fisik maupun secara moral dan juga spiritual. Keluargalah yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dan kebutuhan anak, baik itu kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis. Suasana yang aman, tentram, bahagia, dan damai secara keserasian hubungan harmonis antara ayah dan ibu juga hendaknya terpancar dalam keluarga. Nah, peran keluarga yaitu peran dari kedua orang tua adalah sebagai pembina sekaligus pendidik atau guru yang pertama kali dalam suatu kehidupan keluarga dan memberikan pengaruh yang sangat besar dan juga menentukan kepribadian atau perilaku kehidupan jiwa dari anak maupun keluarga. Oke, materi yang pertama yaitu tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak. Keluarga dianggap sebagai bagian dari masyarakat secara umum, dan individu terbentuk karena adanya keluarga, dan dari keluarga pada akhirnya akan membentuk masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak. Materi pertama yaitu tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak. Keluarga itu dianggap penting sebagai bagian dari masyarakat secara umum, dan individu itu terbentuk itu karena adanya keluarga, dan dari keluarga pada akhirnya akan membentuk masyarakat. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak, dan lingkungan keluarga juga dipandang sebagai faktor penentu utama terhadap perkembangan anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang akan membuat ia menjadi Yahudi jika mereka Yahudi, Nasrani jika mereka Nasrani, dan Majusi jika mereka Majusi. Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir? Nah, lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak. Pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga menjadikan keluarga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan anak dan memberikan pengaruh terhadap kepribadian anak. Lingkungan keluarga sangatlah penting, terutama adanya kasih sayang dari kedua orang tua. Orang tua atau peran orang tua itu sangat memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan kepribadian anak. Apapun yang orang tua tanamkan semasa kecil sampai dewasa, itu akan terekam pada ingatan anak, dan secara sadar ataupun tidak, anak akan menerapkan apa yang telah ia lihat sebelumnya.
Nah, cara-cara agar anak dapat berkembang dengan kepribadian yang baik adalah yang pertama, pemberian kasih sayang. Orang tua hendaknya memberi kasih sayang yang cukup kepada anaknya. Jika anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, maka ketika anak mendapatkan masalah, anak tersebut dengan leluasa hatinya akan menceritakan kepada orang tuanya, dan anak pun dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan yang diajarkan oleh orang tuanya. Berbeda dengan orang tua yang selalu menekan ataupun menuntut anaknya, pasti akan berakibat pada kepribadian anak yang tidak baik. Misalnya, anak menjadi penakut, menjadi pendiam, dan jika selalu dilarang, mungkin anak akan kurang atau tumbuh dalam kurangnya sosialisasi. Selanjutnya yang kedua adalah orang tua dan anak saling menghormati. Mengajari anak untuk saling menghormati kepada orang tua ataupun orang lain perlu ditegaskan supaya anak dapat menghormati orang tua ataupun orang lain. Nah, jika orang tua memberikan contoh yang baik, misalnya ketika berbicara dengan orang tua dengan yang sopan, dengan nada yang halus, tidak kasar, maka anak pun akan mencontoh hal yang sama. Meskipun hal ini terdengar sepele, akan tetapi jika selalu diterapkan sejak kecil hingga dewasa pun akan mempengaruhi kepribadian anak. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah menjadi orang tua sekaligus teman untuk anak. Menjadi orang tua sekaligus menjadi teman bagi anak saat ini memanglah penting, karena jika orang tua berperan sebagai teman, maka anak tidak akan sungkan untuk menceritakan apapun perihal dirinya, apapun perihal masalah yang dihadapi oleh dirinya. Tidak meninggalkan peran sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk menasehati, memberikan arahan, dan juga memberikan solusi. Nah, jika dengan menjadi orang tua sekaligus menjadi teman, maka akan timbullah keakraban antara orang tua dan juga anak. Selanjutnya, yang terakhir adalah mewujudkan kepercayaan. Mewujudkan kepercayaan di sini sama halnya memberikan kepercayaan kepada anak ataupun memberikan penghargaan kepada anak. Hal ini memberikan rasa semangat dan percaya diri kepada anak, terutama dalam bersikap. Kepercayaan membuat anak mudah menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, dengan uraian yang sudah saya sampaikan di atas atau yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh orang tua terhadap perkembangan kepribadian anak itu sangatlah besar. Anak akan tumbuh dengan kepribadian yang baik jika orang tuanya memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya. Dengan memberikan kasih sayang, mencontohkan dan mengajarkan untuk saling menghormati, menjadi orang tua sekaligus teman yang baik bagi anak, dan memberikan penghargaan, maka perkembangan kepribadian anak pun dapat dikembalikan atau dapat dikendalikan oleh orang tua. Memberikan pengarahan yang baik untuk menambah wawasan kepada anak juga merupakan bentuk untuk membentuk kepribadian anak yang baik dan sempurna. Kepribadian anak itu akan menjadi baik apabila dididik oleh orang tua yang baik. Pemberian kasih sayang dari orang tua juga merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat utama yang harus diberikan kepada anak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muktasidah Hanafi Hafia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muktasidah Hanafi Hafia, NIM 15. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu peran keluarga dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak. Itu di sini ada 5 option. Yang pertama itu ada keluarga merupakan lingkungan sebagai pengalaman pertama bagi anak. Jadi anak itu akan mempunyai pengalaman yang pertama dalam karakternya itu tuh dari keluarga. Dan yang kedua itu keluarga sebagai pemberi motivasi. Jadi saat anak itu sedang mengalami masalah, jadi keluarga yang pertama kali memberikan motivasi. Dan yang ketiga itu ada keluarga sebagai dasar untuk menanamkan pendidikan moral kepada anaknya. Keluarga tidak hanya
untuk melindungi atau memberikan motivasi, tapi juga keluarga memberikan anak tersebut pendidikan moral agar anak tersebut itu bisa tahu tata krama. Yang keempat itu orang tua memberikan kesempatan belajar anak dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang tua tidak hanya mengajarkan moral, terus memberikan motivasi, tetapi juga memberikan ilmu pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir itu ada orang tua juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak tentang ilmu agama agar anak tersebut dapat bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi dalam video ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.